Dari kejadian itu, Pak? Iya, masih ada kejadian. Dari kejadian udah sampai Mazmur? Iya. Wih, luar biasa, Pak Kus. Amin. Berapa pasal sehari, Pak Kus? Ya nggak tahu, kadang itu satu pasal, kadang-kadang itu 4 pasal, nggak tentu. Oh, puji Tuhan. Oke. Kalau nanti waktunya, kalau malam jam 2, bangun jam 2 malam, itu biasanya itu sampai pagi jam 4, masih tidur lagi. Pak Kus, kalau di agama sebelumnya iblis itu diciptakan atau tidak, Pak Kus? Diciptakan ya. Iya. Oke. Kalau Ibu Maria tahunya iblis itu diciptakan atau tidak? Saya kurang terlalu paham, Bu. Saya tahu iblis itu dari malaikat yang berontak kepada Tuhan. Itu ciptakan malaikat. Cuman kenapa berontaknya belum tahu kenapa ya? Iya. Kalau menurut pemahaman saya, dia merontak karena ingin berkuasa seperti Allah. Seperti itu pemahaman saya, Bu. Saya bergabung bahas abah. Apakah iblis diciptakan? Siap. Bukan Dori. Boleh. Jadi artinya alasan secara lengkap, secara alkitabiahnya belum ketemu ya. Karena pemahaman itu kan memang dari dulu kan sudah iblis malaikat memberontak karena ingin menguasai, ingin berkuasa gitu kan ya. Cuman kenapa ingin berkuasanya belum ketemu jawabannya kan? Ya, belum. Nah, kalau kita sudah ketemu jawabannya, kita tahu kenapa iblis itu begitu benci kepada kita hari ini. Kenapa iblis itu begitu membenci manusia dan ingin membinasakan semua manusia. Coba buka dulu di Yohanes 10 ayat 10 supaya ngerti bagaimana pribadinya iblis itu sebenarnya, supaya kita ngerti kenapa iblis begitu marah sama kita. Yohanes 10 ayat 10. Di Pak Kus yang itunya merah ya. Iya, iya. Nah, kemarin kan udah Yohanes 14. 10 ayat 10. 10 ayat 10. Udah ketemu semua? Belum. Udah, Bu. Belum, Ibu Pak Kus belum. Ya, tuh. Pelan. Dah. Coba Pak Kus baca pelan-pelan ya. Nah, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Nah, sampai situ dulu. Pencuri itu siapa? Kemarin kita sudah pelajari bahwa cuman ada 3 ya. Ada Tuhan, ada manusia, ada iblis kan? Ya. Nah, di sini yang menjadi tokoh pencuri itu berarti bukan Tuhan, karena Tuhan nggak pernah mencuri kan? Ya. Nah, berarti di sini tokoh yang dimaksud pencuri adalah Iblis. Nah, kerjanya cuman 3 ini. Pertama dia mencuri. Dia datang, perhatikan ya, dia datang kepada Pak Kus untuk mencuri. Apa yang dicuri? Bisa kesehatan. Jadi sakit kan? Bisa hilang sukacita, hatinya resah aja. Hilang damai sejahteranya kan, gelisah aja, khawatir aja, ya kan? Itu yang dicuri. Pikirannya kacau setiap hari. Ya, itu dicuri tuh, sedang dicuri. Hati-hati ya. Ya. Itu sedang dicuri.
Nah, setelah dicuri, kalau kita tidak lolos dari itu, maka dia akan lanjutkan ke tahap kedua. Apa tahap kedua? Baca, Pak Kus. Tahap kedua, Pencuri datang hanya untuk mencuri dan mempunyai bukan yang tadi dibaca ulang Pak Kus. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh. Pertama dulu. Coba baca dulu. Pencuri datang hanya untuk mencuri. Nah, itu satu. Pertama dia mencuri ya. Ini dulu, ya. Kenali dulu. Pertama dia pencuri ya. Kedua apa? Ya. Kedua? Baca lanjutannya. Dan membunuh. Nah, berarti kedua membunuh. Yang ketiga? Dan membinasakan. Ya, membinasakan. Ya, inilah tugasnya dia, kerjanya dia, tujuannya pencuri itu, iblis itu. Pertama tadi sudah dicuri, kesehatan, kita sakit-sakitan. Terus hati kita gelisah, resah, khawatir, pikiran stres, kacau, kan? Nah, itu namanya kita sedang dicuri sama dia. Kita tidak punya sukacita, tidak punya damai sejahtera. Ya kan? Nah, itu namanya sedang tercuri. Perhatikan ya, kalau lagi begitu berarti kita sedang tercuri, sedang dicuri. Harus sadar ya. Yang kedua, setelah kita tidak bisa keluar dari masalah itu, maka dia akan masuk ke tahap kedua. Tahap keduanya apa tadi, Pak Kus? Membunuh. Ya. Setelah dia bikin kita sakit, tidak sembuh-sembuh kita karena kita tidak mau keluar dari situ karena kita tidak tahu. Kita khawatir, udah sakit, tambah khawatir, tambah takut, tambah macam-macam kan? Lama-lama kita dibunuh. Dibunuh itu berarti mati. Oma Kandori bergabung. Oke. Salam Oma, ada Oma Kandori dari Makassar ya? Ada Oma Kandori dari Makassar, usia 79 ya Oma ya? Ya. Oma, kita sedang belajar ini tentang iblis, Oma. Bisa buka dulu di Kejadian di Yohanes 10 ayat 10, Oma. Tunggu ya Bapak Ibu ya. Kita tunggu Oma. Ya. Ya, Bu. Yohanes 10 ayat 11. 10, Oma, ayat 10. Ya, Yohanes 10 ayat 10. Iya. Ya. Jadi di situ ada dua pribadi. Kita sedang membahas iblis, siapa pribadinya. Di situ ada tiga tujuan daripada iblis. Mencuri, membunuh dan membinasakan. Ya. Tadi yang dicuri, Oma bisa ikutin ya? Iya. Oke. Tadi yang dicuri kesehatan kita. Sukacita kita hilang, kita stres. Kita tidak tenang, kita kacau. Itu kita lagi posisi dicuri ya. Sadar ya? Nah, kita sedang dicuri oleh dia. Pribadi pencuri itu adalah pribadinya iblis. Nah, setelah kita sakit, kita tidak sadar kita dicuri, kita tidak bisa keluar dari situ, maka dia akan lakukan tahap kedua. Maka banyak orang sakit menjadi Mati. Nah, dibunuh kan? Kalau dibunuh itu mati kan? Iya. Nah, setelah orang mati dalam kondisi, artinya dalam kondisi tercuri oleh iblis, berarti dia adanya di neraka. Iya, binasa itu bicara neraka. Nah, itulah targetnya iblis. Pertama dia curi dulu kita punya kehidupan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kita tidak punya. Orang stres, pusing. Ya kan? Orang stres itu biasanya melahirkan penyakit kan? Asam lambung, apalagi orang stres makan terus, tiba-tiba kolesterol naik, darah tinggi naik, ya kan? Asam urat. Iya, asam urat, ada kurang tidur, makannya salah, akhirnya tiba-tiba muncul penyakit-penyakit yang seperti itu. Kombinasi.
Ya, apa namanya? Komplikasi ya, bukan kombinasi, komplikasi. Haleluya. Iya. Jadi itu dimulai dari iblis, betul ya? Pahami dulu cara kerjanya nih. Kita harus tahu dulu nih, biar kita tahu siapa dia dan bagaimana kita bisa keluar dari ikatan dan jeratannya dia, supaya kita tidak tertipu. Ya. Pertama dia curi, terus kita sakit, setelah sakit lama-lama kita mati, dibunuh. Nah, kalau sudah mati dalam kondisi seperti itu, berarti kita berakhir di neraka. Nangkap ya? Iya, nangkap Bu. Nah. Selain dia pencuri, dia penipu. Ya kan? Kemarin kita sudah baca. Kita lanjutkan dulu bagian B ya, ayat 10 pasal 10 tadi ya. Ini kan ada dua pribadi ini. Pertama pencuri, kedua ada kata aku di situ. Itu bicara tentang Tuhan. Jadi Tuhan Yesus datang supaya Pak Kus yang lainnya mempunyai hidup. Hidup yang bagaimana? Hidup yang bagaimana, Pak Kus? Baca. Hidup kekal. Baca dulu ayatnya. Baca dulu, jangan langsung hidup kekal. Baca dulu. Kan sebelum hidup kekal, hidup di sini dulu kan? Mempunyai hidup. Dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Iya, jadi Tuhan Yesus ketika Pak Kus terima, Pak Kus sukacitanya melimpah, semangatnya melimpah, kekuatannya melimpah. Pokoknya semua serba melimpah. Bukan asal hidup, kan? Tuhan bilang begini ya, aku datang supaya Pak Kus, Pak Sis itu hidup. Hidupnya yang bagaimana katanya kan? Mempunyai hidup di dalam segala limpah kesehatan, limpah sukacita, limpah kekuatan, pokoknya limpah. Nggak ada uang tetap kesabaran. Iya, semuanya limpah ya. Bukan asal jangan marah yang berlimpah ya. Oke, sampai sini bisa diikuti? Boleh. Nah, jadi sudah tahu ya, iblis kerjanya apa? Membunuh. Tuhan datangnya memberi hidup yang limpah. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kita bongkar dulu. Kita bongkar bahwa iblis itu juga penipu. Kemarin kita sudah baca di Kejadian 3 ayat 3. Kita ulang ya, biar ingat. Jadi firman ini harus sering-sering diulang supaya kita tidak lupa. Iya. Kalau nomor telepon aja kita ulang-ulang biar nggak lupa kan? Iya. Apalagi ini firman ini. Kejadian 3 ayat 3. Tapi sebelum ke situ, buka dulu di Kejadian 2 ayat 17. Kejadian 2 ayat 17. Bu Sari bisa baca? Bisa Bu. Ayo silakan. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah, itu kan Tuhan bilang begitu kan? Itu perintahnya Tuhan kepada manusia pada waktu itu. Nah, datang iblis di ayat 3 pasal 3. Buka satu lembar lagi Alkitabnya. Lihat Kejadian 3 ayat 3. Apa kata iblis di sini? Pak Kus yang baca ayat 3. Kejadian 3 ayat 3. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kau makan atau raba buah itu, nanti kamu mati. Nah, itu perintah Tuhan kan? Kata perempuan itu kepada ular. Nah, sekarang apa kata ular? Tipuan seperti apa yang dibuat ular? Ayat 4.
Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-sekali kamu makan, kamu tidak akan mati. Ya. Ulangi Pak Kus. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, terus sekali-sekali kamu tidak akan mati. Gini bacanya begini Pak Kus. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Oh gitu. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tapi Tuhan bilang tadi kalau dimakan mati kan? Ya. Nah itu perintah Tuhan. Nah manusia ini ditipu oleh dia, iblis ini, si pencuri tadi. Tipuannya bilang makan. Justru kalau kamu makan tidak mati. Kan Tuhan bilang mati, ya kan? Tapi dia bilang tidak mati. Ya kan? Ayat 5. Ayat 5. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Dan tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ya, jadi Tuhan bilang tadi kepada perempuan itu, kepada manusia itu, jangan dimakan nanti mati. Nah, ditipu sama ular, sama iblis yang memakai ular pada waktu itu. Katanya, justru kalau kamu makan, kamu tidak mati, katanya. Kamu tidak mati. Itulah tipuannya ya. Tuhan bilang mati, dia bilang tidak mati. Pertanyaan saya, ini peristiwanya manusia baru jumlahnya berapa? Pada saat itu ada manusia jumlahnya berapa, Bapak Ibu? 2. Baru ada Adam dan Hawa. Nah, dan itu terjadi di surga. Jadi manusia pertama sejak dari Taman Eden, kan di Taman Eden kan ditempatkan kan? Ya. Sudah ditipu oleh manusia. Ya. Oleh iblis, salah lagi. Oleh iblis. Jadi manusia sudah tertipu oleh iblis. Manusia pertama loh itu. Manusia yang diciptakan langsung oleh tangan Tuhan, ditempatkan di Taman Eden di surga. Posisinya bukan di diskotik ya. Iya, kalau di diskotik gampang ditipu kan? Tapi kalau di surga seharusnya jangan tertipu, tapi tertipu kan? Nah, jadi iblis itu kerjanya adalah penipu. Ya, jadi yang ditawarkan Tuhan itu seringkali diputar balik sama dia, supaya manusia lebih mengikuti dia daripada apa yang dikatakan oleh Tuhan. Nah, ingat ya, pertama tadi dia kerjanya mencuri, membunuh, membinasakan. Habis itu dia juga adalah profesinya adalah penipu. Jadi semua manusia sampai hari ini ada dalam tipuan iblis. Percaya tidak Bapak Ibu? Percaya. Iya, sampai hari ini masih banyak manusia tertipu oleh iblis. Oma Kandori bisa dengar suara saya jangan jelas, Oma? Dengar sekali. Iya, jadi sampai hari ini manusia, itu ajaran yang salah. Ya kan? Kalau sesekali nggak ke gereja itu nggak apa-apa. Ya kan? Tuhan juga mengerti. Itu tipuan bukan? Tipuan. Iya, sesekali aja berdoanya. Tuhan kan tahu kamu kerja, kamu sibuk. Tuhan pasti mengerti. Itu tipuan bukan? Iya, jadi iblis itu menipu kita melalui apa? Orang-orang sekitar kita, kerjaan kita, aktivitas kita. Jadi kita ditipu oleh iblis sampai hari ini. Satu hari ini berapa kali ditipu? Hari ini udah ditipu belum? Sudah, Bu. Iya, harus tahu, harus lihat-lihat ini tipuan bukan ya? Gitu ya. Pak Sis, bisa ikuti Pak Sis?
Ya, Bu Maria bisa ikuti ya. Bisa, Bu. Supaya Boleh mengerti. tanya, Bu? Ya, silahkan. Bu, ini manusia itu jatuh ke dalam dosa itu di Taman Eden. Ya. Itu di surga ya, Bu? Iya. Iya. Bukankah di surga itu hanya penuh dengan orang-orang yang suci, tapi kenapa sampai iblis itu kok bisa masuk sampai ke Taman Eden? Kan Ini. Oke. Pertanyaannya bagus, tapi saya berharap kalau saya jawab yang lain bisa menerima ya, karena ini pertanyaan yang artinya sudah harus sekelas orang SMA gitu ya. Kalau masih baru-baru pemula begini, saya takutnya ini sulit diolah. Jadi pada saat itu kan manusia baru cuma ada 2. Iblis juga pada saat itu masih bentuk malaikat. Masih ada di surga juga. Jadi semua masih di surga semuanya. Jadi peristiwa itu ada di surga. Oleh karena itulah mereka terusir dari surga. Baik malaikatnya terusir, baik manusianya terusir, ya kan? Ada sama-sama dengan kita di sini hari ini, di dunia yang kita ada ini. Di sini juga manusia berdosa, iblis yang terusir dari surga yang tadinya malaikat itu juga ada di sini bersama-sama dengan kita. Kita kan tadinya harusnya di surga kan, karena dosa kita ada di sini kan? Iya, ingat ya, Tuhan menciptakan kita tadinya untuk berkuasa di surga, tapi karena dosa, makanya kita berpindah ke sini. Karena kepindahan kita ke sinilah, makanya Tuhan itu menjadi manusia. Ingat pelajaran pertama kemarin ya? Nah, supaya Tuhan memindahkan kita kembali ke surga. Oma Kandori bisa ikutin ini, Bu? Oma? Iya, ini pelajaran dasar, Oma. Jadi Kejadian 1 ayat 26 adalah landasan kenapa Tuhan Yesus itu menjadi manusia. Ya, ingat kemarin Tuhan menciptakan manusia serupa segambar dengan dia untuk berkuasa. Kemudian ditempatkan di Taman Eden. Taman Eden itu masih bagian dari surga. Berarti rencananya Tuhan sebenarnya untuk menjadikan manusia itu berkuasa di surga, ya kan? Karena manusia telah jatuh ke dalam dosa oleh karena iblis itu, maka manusia keluar dari surga. Tapi Tuhan tidak bisa menggagalkan janjinya kepada manusia di Kejadian 1:26. Ingat ini ya. Nah, itulah yang menjadikan manusia, Tuhan itu menjadi manusia, karena tidak ada manusia yang kudus. Setelah Adam dan Hawa, manusia seterusnya tidak ada yang kudus. Sementara manusia harus dibawa kembali ke surga. Makanya manusia dengan manusia yang lain tidak bisa saling tebus, saling tolong, saling bantu untuk bisa dibawa ke surga. Tidak ada yang boncengan ke surga kan? Iya. Tidak ada yang boncengan ke surga. Makanya Tuhan menjadi manusia karena dia yang kudus. Dia harus tepati janjinya kepada manusia untuk membawa manusia kepada posisi semula. Kejadian 1:26. Caranya apa? Dia harus turun dari tahtanya, mengambil rupa manusia, mengerjakan karya penyalipan di kayu salib untuk mengembalikan kepada manusia posisi yang semula. Maka siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia terima kerajaan surga. Yohanes 14 ayat 6 kemarin. Ingat sampai sini saya ulang seperti ini supaya nggak blank ya. Haleluya. Oma? Iya. Jadi karena dosa kita terlempar ke dunia, tapi karena kasih Tuhan dia datang ke dunia menjadi rupa manusia. Ya? Iya, Bu. Nah, nanti kenapa kok ada dosa di surga? Nah, nanti itu kita akan berbicara mengenai kenapa, betapa kuatnya itu iblis. Betapa hebatnya itu iblis, walaupun dia bukan maha hebat, tapi dia hebat. Ya? Oke. Sekarang kita masuk ke topik. Kita masuk ke topik ini ya. Setengah jam lagi topiknya ya. Pak Aris nggak bisa masuk. Hah? Kenapa? Ya, Pak Aris. Saya nggak dengar suaranya Ibu. Pak Aris, ya, mungkin sinyalnya Bapak. Pak Sis, Pak Siswan. Oh, Pak Sis. Pari. Oh. Iya. Pak Ari mungkin bergeser, Pak. Pak Ari apa Pak Sis yang nggak dengar suara saya? Pak Aris. Pak Aris mungkin bergeser, Pak. Cari sinyal, Pak.
atau buka jendela atau apa yang bisa ada perputaran udara, Pak, supaya ada sinyal masuk. Bisa? Udah bisa? Paris, udah bisa dengar? Halo? Halo Paris. Ya. Bisa dengar suara saya, Paris? Bukan Lena. Belum. Oh, iya. Belum Bu. Gimana caranya ya? Paris punya kartu apa? Handphone. Paris punya kartu apa, Pak? Telkomsel. Nah, sebutkan angkanya, saya pindahkan Bapak ke Telkomsel ke seluler saja. Tiba-tiba Tolong menghilang suaranya gitu. Pak Sis. Oh, tidak di seluler Bu, Pak. Pak Sis. Ya. Seluler ada Pak. Sebentar, jangan keluar dulu, Paris. Seluler. Pak Sis. Tolong. Paris jangan keluar Aduh, dulu. udah keluar dia.